Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu al-qail fi haditsihi syarif. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan kesehatan sehingga kita dijauhkan dari virus corona yang sudah melanda sampai ke daerah kita masing-masing. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di edisi yang ke-6 dari Fikih Shiyam, kali ini kita akan membahas tentang Qiyam Ramadan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang kita baca tadi, barang siapa yang mendirikan malamnya di malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga dengan kita mengetahui hukum, waktu dan hikmah dari sholat tarawih, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lihat di dalam kitab fikih Al-Fiqhu 'ala al-Madzhab al-Arba'ah, fikih 4 mazhab. Salatut tarawih hukmuha wa waqtuha. Hukum dan waktu salat tarawih. Hiya sunnah ain muakkadah lirrijal wan nisa. Inda thalathatin minal a'immah wa khalaful malikiyah. Sepakat 3 madhab, termasuklah madhab Syafi'i di dalamnya, yaitu hukumnya sunnah ain muakkadah bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan, kecuali Imam Maliki mengatakan hukumnya adalah mandu. Wa tusannu fiha al-jamaah ainan, dan disunnahkan juga sunnah ain untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Bihaitsu law sallatha jamaah la tasqutul jamaah 'anil baqin. Kalau setiap individu melakukan sholat tarawih ini berjamaah, maka individu yang lainnya yang tidak melakukannya tidak jatuh hukumnya. Artinya tetap dia harus sunnah melakukan sholat tarawih. Falau shalla ar-rajul fi manzilihi salatut tarawih fa innahu yusannu lahu ay yusalli biman fi darihi jamaah. Kalau seseorang melakukan salat tarawih di rumah, maka hendaknya disunnahkan baginya juga untuk mengajak orang-orang yang ada di dalam rumahnya melakukan salat tarawih secara berjamaah. Walau shallaha wahdah faqad fatahu thawab sunnatul jamaah. Kalau dia melakukan sholat tarawih secara sendiri, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah berjamaahnya. Waqad thabata kaunuha sunnah fi jamaah bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan bahwasanya sholat tarawih ini sunnah berjamaah karena dilihat dari hadis fi'li baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail layal min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada awal malam di beberapa malam di bulan suci Ramadan, wahiyya thalathu mutafarriqah, yaitu di 3 waktu yang berbeda, 3 malam yang berbeda. Lailatul Tsalis, yaitu pada malam ketiga, wal khamis, dan malam yang kelima, wasabi wal ishrin, dan malam yang ke-27. Wa shalla fil masjid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di masjid. Wa shallan nas bi salatihi fiha, dan para sahabat waktu itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih ini bersama-sama di masjid. Wa kana yusalli bihim 8 rakaat. Adalah pada waktu itu baginda Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih ini
8 rakaat. Wa yukammiluna batiha fi buyutihim. Tapi kemudian para sahabat Rasulullah SAW beserta para sahabat menyempurnakannya di rumah masing-masing. Fakana yasma' lahum aziz kama azizin nahl. Seperti suara dengungan lebah atau tawon, karena para sahabat pada waktu itu melakukan sholat di rumah masing-masing. Kedengarannya seperti suara lebah ataupun suara tawon. Wa min hadza yatabayyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lahum tarawih wal jamaah fiha. Maka nampak di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat tarawih itu berjamaah. Walakinnahu lam yusalli bihim 20 rakaat. Namun pada waktu itu Rasulullah beserta para sahabat tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah itu yakni di masjid sebanyak 20 rakaat. Kama jara alaihi al-amal min ahdi sahabah wa min ba'dihim ilal an wa lam yakhruj ilaihim ba'da dzalik. Kemudian seterusnya sampai para sahabat itu tidak melakukannya di masjid. Khasyah an tufrida alaihim. Jadi hanya 3 kali saja Rasulullah SAW melakukannya tadi pada malam ketiga, malam kelima, dan malam ke-27. Karena ditakutkan nanti hukum sholat tarawih ini menjadi fardu, ya, sehingga memberatkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama sharaha bihi fi ba'd riwayat wa tabayyan aidan anna adaduha laysa maqsuran ala 8 rakaat allati shallaha bihim. Di beberapa riwayat juga dijelaskan bahwasanya tidak hanya terbatas sebanyak 8 rakaat saja sebagaimana yang Rasulullah beserta para sahabat lakukan di masjid. Bidalil annahum yukammilunaha fi buyutihim. Kenapa? Karena dalilnya para sahabat dan Rasulullah SAW melakukannya ataupun menyempurnakan sholat tarawih ini di rumah masing-masing. Waqad bayyana fi'li Umar radhiyallahu anhu anna adadaha 20. Kemudian ketika Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Haitsu annahu jama'an nas akhiran ala hadzal adad fil masjid. Bahkan Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di masjid dan melakukan sholat tarawih ini secara ataupun sebanyak 20 rakaat. Wa wafaqahu as-sahabah ala dzalik, dan para sahabat pada waktu itu sepakat. Walam yujad lahum mukhalafah mimman ba'dahum minal khulafa ar-rasyidin. Bahkan khulafa ar-rasyidin pada waktu itu tidak menyelisihi, ya, setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu melakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu 20 rakaat berjamaah di masjid. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Rawahu Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin." Khulafa'ur rasyidin itu ada 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian kata Rasulullah, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Hendaklah kalian gigit, ya, dengan gigi geraham. Subhanallah. Artinya kita diharuskan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zida fiha fi ahdi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kemudian salat tarawih ini ditambahkan, ya, di dalam sejarah dijelaskan ditambahkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah setelah Khulafaur Rasyidin.
faja'alat sittan wa thalathina raka'ah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menambahkan menjadi 36 rakaat. Ya, dari 20 rakaat jadi 36 rakaat. Dan ini dilakukan di masjid berjamaah. Walakin kanal qasdu, tetapi ada maksudnya, yaitu kanal qasdu min hadhihi ziyadah musawah ahli Makkah fil fadl. Ini penting. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menambahkan menjadi 36 rakaat dari 20 rakaat supaya mendapatkan persamaan keutamaan. Ingin disamakan keutamaan orang-orang Mekah melakukan sholat tarawih. Kenapa demikian? Disebutkan di sini bahwasanya orang-orang Mekah kanu yatufuna bil baiti ba'da kulli 4 rakaat marrah. Setiap 4 rakaat melakukan sholat tarawih, kemudian mereka melakukan tawaf 1 putaran. Subhanallah. Fara'a radhiyallahu anhu annahu yusalli badal kulli tawaf 4 rakaat. Nah, jadi digantilah oleh Umar bin Abdul Aziz ini, menambahkan menjadi 36. Jadi setiap 4 rakaat para ahli Makkah melakukan tawaf 1 putaran. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menambahkan rakaatnya supaya mendapatkan keutamaan minimal sama keutamaannya ahli Makkah melakukan sholat tarawih yang ditambah dengan tawaf. Mimma la raiba fihi anna lil insan ayusalli minan nafilah mastata'a bil lail wan nahar illa fil awqat allati warada an-nahy anis shalah fiha. Jadi karena ini adalah sholat tatawu, sholat sunnah, hendaklah kita memperbanyak sholat sunnah ini. Sholat sunnah kita ketahui adalah untuk menambal ataupun menambal ibarat kain yang sobek, kita akan tambal kain tadi itu dengan kain yang lain. Nah, kain yang lain ini adalah sholat sunnah, sholat tatawu kita. Nah, ketika sholat wajib kita, sholat fardu kita bolong-bolong, ya, kadang terlambat, kadang tepat waktu, kadang tidak, gitu. Maka kita sempurnakan dengan sholat tatawu. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqad thabata anna sholat tarawih 20 rakaah siwal witr. Ditetapkan bahwasanya sholat tarawih ini jadi 20 rakaat itu tanpa witir. Ketika ditambahkan witirnya 3 rakaat, maka menjadi 23 rakaat. Kalau sholat tarawihnya 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir menjadi 11 rakaat. Amma waktuha bahwa min ba'di sholatil isya. Adapun waktunya yaitu setelah sholat isya. Wayantahi bitulu'il fajr, dan berakhir ketika masuk waktu fajar ataupun masuk waktu subuh. Wa tasihhu qabla al-witr wa ba'dahu wa biduni karahiyah. Boleh ataupun sah dilakukan sebelum witir ataupun sesudahnya, ya. Dan hukumnya juga tidak makruh. Walakin al-afdal ayyakuna an takuna qablahu. Tetapi lebih utama dilakukan sholat tarawih ini sebelum sholat sunnah witir, yang artinya kata Rasulullah SAW, ij'alu akhiru yaumikum aw lailakum bi witrin, akhiru salatikum bi witrin. Jadikanlah sholat kalian di dalam satu hari itu, atau kama qala Rasulullah SAW, jadikanlah sholat kalian itu penutupnya adalah sholat witir. Artinya sebelum kita menutup sholat kita selama satu hari, maka kita tutup dengan witir, kita lakukan sholat tarawih sebelumnya. Demikianlah mungkin para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung di edisi yang berikutnya, masih mungkin berkaitan dengan sholat tarawih ini. Kita akan lihat sunnah-sunnahnya nanti,
dan hukum membaca Al-Quran di lakukan sholat tarawih. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsapon bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.